Oke teman-teman, kita lanjut untuk panduan penulisan laporan praktikum modul agregat. Nah, untuk panduannya sebenarnya hampir sama, kurang lebihnya. Kita tetap mengadakan asistensi sampai waktu sebelum sidang. Asalkan 1 hari sebelum sidang itu kalau udah malam kita close asistensinya karena itu benar-benar mepet banget untuk kita ngecek. Jadi 1 hari sebelumnya itu memang sudah tidak ada asistensi dan soft copy-nya sudah harus dikumpulkan, baik soft copy PDF-nya, Word-nya, laporannya, dan juga Microsoft Excel-nya yang hasil pengolahan data dikirim ke email yang ada di guideline ini dengan apa namanya, format filenya itu adalah nama kelompoknya, terus ini NIM-nya nggak usah, terus asistensi agregat gitu, regionnya apa. Agar kita tahu, karena kemarin kita mengalami sedikit rancu, ini email dari kelompok mana gitu. Apakah kelompok A, B, C udah ngumpulin atau baru kelompok yang pertama aja gitu. Jadi harap benar-benar diperhatiin saat ngirim emailnya ditulis nama kelompoknya di subjeknya, kelompok berapa, terus modulnya apa, dan regionnya mana, kayak gitu. Nah, untuk waktu menghubungi kita itu di luar jam kerja, karena mungkin kalau di luar jam kerja kita lebih fleksibel untuk membalasnya dan lebih fast respon dibanding kita di dalam jam kerja gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi lengang, jam berapapun sebenarnya kita akan balas. Lalu untuk pengumpulan soft copy dengan format laporan PDF, jadi dikumpulin ke kitanya di email itu sudah berupa PDF, karena kalau berupa Word masuk ke Word laptop lain itu akan berantakan. Nah, paling lambat 13 Agustus 2021, jadi 1 hari sebelum sidang soft copy sudah di email. Kita sidangnya 14 Agustus 2021. Nah, soft copy-nya dikirim ke praktikum pro usaunggul@gmail.com dengan format subjeknya diperhatiin lagi, benar-benar diperapin gitu. Jangan cuma dilihat aja tapi di penerapannya sama sekali nol. Lalu untuk pengumpulan hard copy-nya adalah hasil revisi yang paling bener udah rapi gitu. Jadi kalau belum rapi kita nggak akan terima hard copy-nya dan hard copy itu paling lambat 20 Agustus. Jadi 1 minggu setelah sidang kita kasih waktu 1 minggu untuk teman-teman merevisi laporan agregatnya. Lalu resinya itu harus tertera 20 Agustus 2021. Kalau lewat dari itu konsekuensinya teman-teman tahu sendiri dalam segi nilai. Lalu jika terdapat plagiarisme antara laporan praktikum maka nilai laporan menjadi 0. Jangan sampai ada plagiarisme baik dari langsung copy paste dari jurnal ataupun ternyata menyamakan dengan contoh yang kita kasih. Itu konsekuensinya kita udah nggak tolerir lagi karena udah harus belajar dari past forecasting, jadi akan kita nolin. Nah, ketentuannya masih sama, nanti kita share juga sih ini guideline-nya di grup. Ketentuannya masih sama. Nah, kemarin banyak yang kelewat di kata pengantar ini. Nah, di kata pengantar sebelumnya itu teman-teman lupa untuk menaruh lembar pengesahan. Jadi sebelum lembar kata pengantar, ada lembar pengesahan dulu ya teman-teman. Ini jangan terlewat. Jangan lupa untuk yang bagian ini, gunakanlah halaman Romawi. Dan untuk bab, itu gunakan angka. Nah, untuk cover jangan sampai ada nomor halaman. Nah, diperhatiin juga before after-nya 0, nilai spesialnya 1,5. Ini benar diperhatiin teman-teman dan diperhatiin, karena kemarin banyak banget yang nggak nerapin guideline-nya. Lalu, untuk hard copy laporan akhir agregat dijilid menggunakan, ini direvisi, menggunakan mika depannya itu warna biru. Mika depannya warna biru, mika belakangnya sesuai kayak kemarin, kayak CR warna merah, terus KJ warna putih, kayak gitu. Cuma beda di mika depannya aja. Nah, ini sistematika penulisannya, teman-teman bisa lihat masih sama. Lalu, nah di 1.6 ini kemarin teman-teman banyak yang salah, malah dia nge-copy paste ini. Semuanya cover dan segala macam. Sebenarnya 1.6 itu, sistematika penulisan itu dijelasin, bab 1 itu menjelaskan tentang apa, sampai bab 5 itu menjelaskan tentang apa, kayak gitu. Nah, bab 2 landasan teori ini isinya mengenai teori-teori pendukung dalam perencanaan agregat. Jadi jangan melenceng kemana-mana untuk landasan teori itu. Misalnya tentang metode CHES itu teorinya seperti apa, leveling seperti apa, kayak gitu.
Nah, bab 3 di pengolahan data jangan sampai ada teori lagi. Nah, kemarin masih banyak yang di pengolahan datanya masih ada yang nulis teori. Teorinya abisin aja di landasan teori, nanti di bab 3 itu isinya ya cuma screenshot dari Excel dan hasil-hasil perhitungannya. Itu yang namanya pengolahan data. Lalu di bab 4 ini analisis data, jangan masukin teori juga, tapi analisislah hasil pengolahan data di bab 3. Benar-benar dianalisis maksudnya apa, kesimpulannya apa, terus tujuan mencari itu apa, kayak gitu namanya analisis data. Nah, di bab 5 kesimpulan, kemarin masih banyak yang salah, kesimpulan itu ya hasil dari pengolahan datanya. Jadi, poin-poin intinya setelah kita melakukan pengolahan data, hasilnya apa, ditulis di kesimpulan, poin-poin pentingnya. Untuk saran, teman-teman boleh saran ke praktikum sistem produksi ini, kayak gitu. Lalu jangan lupa daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini teman-teman kemarin masih banyak yang menggunakan sumber selain ac.id untuk webnya. Masih ada yang pakai Blogspot, WordPress, .com, .co.id. Sedangkan namanya akademis itu, sumbernya kalau ingin dari website, dia tidak boleh keluar dari ac.id atau dari jurnal, buku, atau modul sistem produksi juga boleh. Jadi harus sumber-sumber yang memang akademis resmi, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, penulisan daftar pustaka, teman-teman itu bisa belajar di Word ada yang namanya insert citation. Itu bakal ngebantu teman-teman dalam nulis daftar pustakanya. Jadi teman-teman nggak usah ngetik capek-capek lagi sama Word, sebenarnya udah disediain fasilitasnya. Teman-teman pelajarin untuk penulisan daftar pustaka. Dilatih karena ini akan bermanfaat banget nanti saat penulisan skripsi. Lalu untuk penulisan nomor halaman, nah teman-teman bisa baca ini, diperhatiin lagi. Kemarin masih banyak yang akhirnya hopeless karena nomor halamannya nggak bisa dibeda-bedain. Nah, sebenarnya itu bisa di page break atau opsi duanya ya udah teman-teman pisah aja deh Word-nya biar gampang kayak gitu cover-cover, terus lembar pengesahan sampai daftar gambar itu sendiri, lalu setiap subbab itu baru sendiri. Nanti habis itu teman-teman jadiin format PDF, ingat ya, format PDF, lalu teman-teman satuin. Teman-teman bisa buka di website Merge PDF. MERGED PDF. Itu nanti digabungin PDF-nya 1, 2, 3. Baru dikumpulin ke kita. Nah, terus untuk format cover masih sama seperti kemarin. Nah, ini tinggal diganti perencanaan agregat. Nah, teman-teman perhatiin ukurannya, benar-benar sama persis. Nah, untuk logo, ukurannya 7x7. Tujuannya adalah untuk dia tidak terlihat terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, tujuannya itu. Rapihin lagi, teman-teman, karena kemarin cover juga masih banyak yang berantakan. Lalu, ini format lembar pengesahan, samain aja tulisannya, hanya di sini diganti agregat. Lalu sini ganti wilayah kampus masing-masing, di sini ganti alamat kampus masing-masing. Nah, kemarin ini untuk kelompoknya dulu, saya bahas untuk kelompoknya dulu. Kemarin saya udah nge-review beberapa kelompok chaos. Banyak laporan ke saya kalau ada yang baru kontribusi di akhir, atau kontribusi cuma ngeprint sama ngirim, atau kontribusi cuma ngasih duit. Itu bukan kontribusi, itu memang kewajiban. Kontribusi itu harus ngerjain laporannya. Benar-benar dibantuin temennya, jangan sampai ada satu orang aja yang kebebanan. Kerjasama, ini kan waktunya udah cukup lama ya, hampir sebulan. Jadi kerjasama teman-teman di modul perencanaan agregat ini dimaksimalin, karena kan memang udah belajar dari forecasting. Kita udah mentolerir banyak hal di forecasting. Di agregat jangan sampai keulang lagi. Saya tahu kita kelas paralel mungkin padat jadwal kerja, tapi yang namanya padat jadwal kerja itu nggak mungkin dia menghabiskan waktu 24 jam. Kita harus bisa manajemen waktu, kapan kita harus fokus ke kerjaan, kapan kita harus bagi waktu minimal sejam aja teman-teman ngeluangin waktu untuk mengerjakan tugas kuliah. Banyak sih, saya juga merasakan, tapi tolong bisa di manajemen secara baik gitu. Itu memang sudah kewajiban mahasiswa. Jadi saya nggak mau dengar lagi di perencanaan agregat ini ada yang kebebanan satu orang doang yang ngerjain. Karena bagi saya orang yang nggak ditulis dalam laporan, orang yang nggak ada namanya di presentasi adalah orang yang nggak ada kontribusinya selama pengerjaan. Nah, ini saya atur lagi kelompoknya, jadi cuma 5 kelompok. Nah, kelompok 1, Riva, Nurngayani, dan Mediana. Saya nggak mau dengar di kelompok 1 ini yang kebebanan satu orang doang, semuanya harus kerja.
bagi-bagi misalnya untuk yang ini, bagiannya ini atau hari ini siapa yang lagi kosong kerjain ini kayak gitu. Kelompok 2 Vivian, Adi Susilo, Islas, dan Andreas. Kelompok 3 Eva Setiabudi, Yosef Sugianti, Astrid Nur, dan Yogi Sagusti. Dan kelompok 4 Putri Luciana, Ewin, dan Angga Wibisono. Ada beberapa kelompok yang masih tetap karena saya lihat kelompoknya itu sebenarnya nggak chaos, orang-orangnya ada dan benar-benar ngerjain. Jadi harap diperhatiin lagi dalam penyusunan laporan modul agregat ini ya teman-teman. Nah, kita sekarang nge-review sedikit soal kemarin yang forecasting. Pertama, masih banyak teman-teman yang menggunakan bahasa asing tapi lupa di italic. Yang kedua, banyak yang lupa italic bahasa asing. Nah, terus yang kedua itu teman-teman banyak juga yang before afternya belum di-nolin. Jadi kan kalau kita buka Maulan Space itu kan 1,5, terus itu kan ada yang at before, at after gitu. Nah itu tuh dibikin tulisannya dua-duanya at, bukan remove. Kayak gitu, itu yang kedua. Yang ketiga adalah masih banyak yang nggak di-justify. Kalau yang nggak di-justify saya tahu karena ngerjainnya 1 jam terakhir atau mungkin baru hari itu gedebak-gedebuknya. Jadi diperbaiki. Yang keempat itu masih banyak yang benar-benar antar satu kelompok sama kelompok lain, jangankan itu, antar ini sama yang KHI aja tuh bisa sama. Saya sumbernya tahu itu dari skrip, benar-benar sama persis, jangan kayak gitu lagi. Kalau mau benar-benar ngambil dari sumber, coba belajar untuk parafrase. Karena nanti yang namanya skripsi itu ada yang namanya turnitin, plagiarismenya dihitung berapa persen, kayak gitu. Nah, terus yang ketiga adalah banyak yang lupa untuk namain nama tabel, terus gambar 3 titik berapa dan segala macam. Nah, sebenarnya cara penamaannya itu gampang aja. Kita lihat itu ada di bab berapa. Misalnya tabelnya ada di bab 2, berarti tabel 2. Nah, dia di urutan berapa? Misalnya ke 1, berarti tabel 2.1. Nah, namanya apa? Tabel metode chess atau tabel metode leveling. Kayak gitu aja. Nah, terus misalnya ada gambar di bab 1. Berarti dia gambar 1 ada di urutan keberapa? Urutan kedua, berarti 1.2 dan segala macam. Seperti itu. Kemudian nanti teman-teman masukin ke daftar tabel dan daftar gambar. Dia ada di halaman berapa. Seperti itu. Lalu jangan lupa tulisannya Times New Roman ukurannya 12. Dan kalau misalnya ingin dijadikan paragraf, itu teman-teman harus pastiin dia ada 4 titik. Maksudnya tuh ada 4 kalimat. Kalau misalnya dia nggak ada 4 kalimat, jangan jadiin paragraf. Kayak gitu dalam penyusunan laporannya. Sekian, mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa japri ke pihak ASDOS atau melalui grup didiskusikan. Nanti guideline-nya juga saya kirim ke grup KJCR. Oke, teman-teman, sukses terus. Semoga dalam penyusunan laporan agregat ini lebih baik lagi dari penyusunan modul forecasting kemarin karena ada waktu jeda lebih lama. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.